Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi kemarin pagi, berarti kemarin malam ya, udah tutup untuk bursa transfer musim dingin di Januari Februari ini, dan sebagai hasilnya ya nanti gue akan menilai nih bagaimana pergerakan bursa ya, bagaimana kinerja Ineos terhadap pergerakan bursa di Januari ini. Kita berhasil mendapatkan 2 saja pemain, yang dimana pertama adalah Patrick Dorgu dari Lecce dengan harga sebesar 30 juta euro plus 5 juta add-ons yang tidak wajib. Patrick Dorgu berusia 20 tahun, posisi bisa jadi bek kiri, sayap kanan, sayap kiri ya, yang memang versatile gitu. Dan juga kita bisa membeli Aiden Haven, pemain lulusan Akademi Arsenal yang menolak kontrak profesional dari Arsenal. Akhirnya dia menerima kontrak profesional di Manchester United dengan paket kompensasinya itu nggak dijelasin sih secara rinci apa aja paketnya. Itu adalah sebesar 1,5 juta pound. Nah, kita gagal mendapatkan Matthias Tel ya. Jadi ini agak ya nggak tahu ya, agak tricky apa lucu, gue mesti kasih judulnya. Jadi Matthias Tel ini kan awalnya udah menolak ya Tottenham Hotspur karena dia pengen ke Manchester United. Padahal Tottenham Hotspur sudah, si Daniel Levy datang ke sana bawa duit cash 60 juta euro. Terus akhirnya bernegosiasilah dengan Manchester United. Si Bayern ini padahal kan sebenarnya dia hanya hitungannya kan masa peminjaman kan cuma 4 bulan ya, Februari, Maret, April, Mei ya, sampai akhir Mei kan bisa digunakan gitu jasanya si Matthias Tel ini. Jadi si Tottenham Hotspur ini entah kenapa kok jadi agak murky juga gitu ya sama Manchester United, tahu saing atau gimana gitu. Diinginkan fee itu sekitar 5 juta euro gitu, plus ada obligation to buy. Obligation to buy itu sekitar 40 juta ya, sekitar 40 juta. Nah, Manchester United itu menolak ya, mungkin dan gaji di cover sepenuhnya gitu oleh Manchester United. Nah, Manchester United itu menolak opsi ini gitu loh, karena ya kalau hitung-hitungan kan lu 4 bulan doang gitu ya lu bayar gaji setengah-setengah lah pemain umur 19 tahun gitu loh. Lah gua aja sama Rashford aja bisa 70-30 gitu, maksudnya jangan cover semuanya gitu loh, 70-30 kek atau 60-40 gitu. Nah, kolaps kemarin beritanya. Nggak taunya tiba-tiba udah ada foto Matthias Tel ini terbang ke London, yang dimana ada fee sebesar 10 juta euro dan option buy sebesar 60 juta euro untuk Matthias Tel ya, dan gaji di cover total oleh Tottenham Hotspur ya. Gue nggak ngerti nih kalau dibilang Tottenhamnya yang terlalu baik gitu ya, yang naif, atau Manchester Unitednya yang pelit gitu. Kalau gue bilang sih, menurut gue Manchester United smart move ya umur 19 tahun gitu dengan option to buy 60 juta euro 4 bulan doang, masa gajinya gue cover semua gitu loh. Nah, sedangkan Spurs mungkin terlalu desperate gitu untuk mendapatkan pemain baru gitu ya, dimana banyak pemain yang sebelum-sebelumnya menolak gitu. Nah, jadi kita tidak mendapatkan Matthias Tel, tapi di sisi lain kita bisa mengoffload 4 pemain. Yang pertama itu Anthony ke Real Betis, di mana gajinya itu di cover 80% oleh Betis, sisanya 20% oleh kita. Dan juga Marcus Rashford ya, yang ke Aston Villa,
Itu juga gajinya itu di cover oleh Aston Villa 70%, sekitar 225.000 pound, dan 125.000-nya tetap Manchester United, dan plus option to buy sebesar 40 juta euro. Satu lagi yang dipinjamkan yaitu Ethan Wadley ke klub Liga 2 Walsall ya, tapi ini undisclosed fee. Terus kemudian satu lagi yang sedang dalam proses ternyata adalah Tyler Malacia. Tyler Malacia saat ini sudah berada di Belanda dan akan dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Nah, jadi tinggal menunggu medicalnya aja nih. Ya kalau bicara Ethan Wadley kan memang masih muda ya, biarkanlah dia supaya bisa berkembang gitu. Terus untuk si Tyler Malacia juga dia butuh menit jam bermain ya. Jadi biar makin terbiasa ya, 500 hari udah berapa tuh? Hampir 2 tahun nggak main kan, lu mesti merasakan kembali menjadi seorang tim gitu ya, atmosfernya, mentalnya, psikologisnya. Sedangkan untuk Anthony dan Rashford ya sekarang kembali kepada pemainnya lah ya. Lu seharusnya udah profesional, bagaimana lu bisa mau ini menjadi turning point lo belum? Enggak gitu, menjadi titik balik lo enggak gitu. Anthony gitu kan ya, walaupun kemarin man of the match gitu ya, tapi sih ya mainnya juga sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Cuman ini kan 2-2 ya lawan Atletico Bilbao, cuman dia jadi kayak apa ya, jadi pemain yang terbaik dari yang terburuk di antara semua skuadnya Real Betis yang main saat itu gitu loh. Ya Rashford pun juga gitu ya. Ya kalau dia bagus, ya kita juga nggak usah terlalu sensitif kalau dibully gitu ya. Kalau dia bagus, akhirnya dibeli 40 juta pound, ya udah, kan berarti hasil akademi kita emang bagus gitu. Tapi kalau nggak dibeli, dua-duanya misalnya main jelek gitu ya, ya kesulitan juga kita berarti untuk selanjutnya menjual pemain ini. Udah gajinya kegedean, pas giliran dipinjemin nggak berkembang atau nggak, performanya nggak naik juga. Nah ini kan yang kita justru maunya sih mereka ya biarin aja jadi lebih bagus gitu loh. Dengan berita juga cederanya sampai akhir kompetisi ya, jadi kompetisi ini selesai bagi Lisandro Martinez karena setelah didiagnosa ligamen lututnya sobek dan itu harus operasi. Kalau udah lutut itu minimal 6 bulan, jadi bisa jadi 8 bulan. Jadi kalau dihitung 8 bulan, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya berarti kita baru mungkinan Lisandro Martinez baru akan bisa kembali normal main lagi ya, itu di bulan-bulan Oktober mungkin ya, Oktober November gitu, kalau Manchester United masih terbentuk gitu. ya sangat disayangkan apalagi menjelang mau Piala Dunia ya di 2026, itu tinggal beberapa bulan lagi berarti. Kalau dia misalnya baru akhir tahun, padahal ini Lisandro Martinez lagi naik-naiknya gitu, lagi menaik lagi performanya, bahkan bisa mencetak gol, memberi assist, kena seperti ini. Ya siapa yang sangka gitu, siapa yang bisa menduga gitu. Kalau udah cedera dan terjadi di lapangan itu kan udah sesuatu yang gak bisa diduga gitu. Dan balik lagi pertanyaannya, terus udah banyak yang dipinjemin, cedera, ada yang cedera baru, ada yang masih cedera, nggak sembuh-sembuh, kok belinya cuma 2 gitu. Ya gue sih menilai, kan gue kemarin bilang ya bahwa gue akan melihat apa yang dilakukan Ineos di bursa Januari ini, itu akan yang mempengaruhi kepercayaan gue atau penilaian gue terhadap Ineos. Kalau gue sih menilai ya whatever ya, gue sih kan gue udah pernah bilang, mungkin ya omongan mereka mengenai kerugian lah FFP bisa jadi lip service gitu loh, bisa jadi lip service. Tapi oke, kalau ada yang positif untuk mengatakan ya mungkin aja, karena MU kan juga dibeli dengan utang ya, banyak utangnya, rugi lagi 3 tahun berturut-turut. Tapi seharusnya sih kita bisa untuk urgency ya, beli pemain-pemain yang ya udah, yang nggak harus yang tiring 1 lah, kelas B gitu, kayak dulu kita ngedapetin Wout Weghorst gitu ya, itu nggak dilakukan. Justru kita
maunya ngambil pemain-pemain muda gitu. Gue gak tahu apakah memang ada deal ya atau ada perjanjian dengan Amorim bahwa oh ya nanti summer deh gue backup, gue gelontorin dana abis-abisan nih, gue keluarin semua nih dananya. Itu kan nanti kita akan lihat nanti ya. Cuman yang udah terjadi dalam waktu dekat ini, gue sih bisa jadi hanya memberikan nilai 5,5 buat Ineos gitu ya, terhadap kinerja mereka dalam bursa transfer di bulan musim dingin ini. Ya lu lihat, gue pernah yang ngebandingin ya kayak AC Milan gitu, itu kok dia bisa gitu mendapatkan pemain-pemain yang ya walaupun harganya sebenarnya nggak mahal-mahal banget, itu juga pemain-pemain tiering kelas 2, tapi bisa sih sebenarnya, bisa untuk menopang sistemnya Amorim. Kalau masalah kepercayaan ya dengan angka 5,5 ini mungkin gue udah turun 5-10% kepercayaan gue terhadap Ineos gitu loh. Sekarang kita udah mungkin kekurangan pemain, yang untungnya kayak Victor Lindelof udah mulai balik. Semoga Aiden Haven juga bisa nyetel. Luke Shaw dikabarkan katanya bisa turun besok lawan Leicester City di FA Cup. Kita tinggal tunggu Mason Mount. Kita harus terus berjuang dengan dua striker, Højlund dan Zirze. Højlund lagi ulang tahun tuh hari ini ya, yang sudah 13 atau 11 pertandingan mereka belum mencetak gol. Ya udah, kita nikmatin lah dengan squad yang ada saat ini gitu. Hasilnya ya kita terima. Mungkin di liga kita akan ya terseok-seok gitu, bisa jadi peringkat 10, 11, 12 atau 11, 12, 13 ini adalah zonanya kita, ya kita terima. Dan gue rasa sih pastinya ya nggak fair juga kalau kita langsung menilai Ruben Amorim itu langsung kita cap gitu ya. Dan Ineos pun juga langsung ngecap dia gitu kan. Gue bilang kan di 2025 ini resolusinya apa, jangan ada pemecatan. Ya nggak fair juga dong, lu baru join dari November dengan squad yang begini, mental yang begini, dana yang nggak ada. City aja bisa keluar 210 juta pun gitu lah, kita nggak bisa. Ya nggak bisa katanya, kata Ineos. Ya udah, kita terima. Beginilah keadaan klub kita sekarang ini ya. Kalau klub lagi nggak banyak duit, ya udah, banyak yang hina. Wasit pun juga berani-beraninya sama kita. Coba dulu zaman Sir Alex, zaman kita masih kaya raya, mana ada yang berani. Jadi ya pertama gue juga mengucapkan semoga cepat sembuh buat Lisandro Martinez ya. Sangat sayangkan sekali, gue justru lebih sedih itu dibandingin kalah kemarin. Plus yang kedua adalah gue kasih nilai 5,5 buat kinerja Ineos dalam bursa transfer ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.